Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Mulanda dengan NIM 2024143604. Saya dari Prodi PGSD dengan Fakultas FKIP, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan dosen pengampunya adalah Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Video saya kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Bela Negara dengan sub pokok 3 bahasan, yaitu yang pertama landasan yuridis bela negara, yang kedua konsepsi bela negara, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Sebelum ke pokok bahasan, perlu kita ketahui dulu apa sih itu bela negara. Bela negara adalah usaha warga untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan yuridis bela negara. Landasan yuridis bela negara ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dalam keamanan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur peran dalam warga pertahanan dan negara. Di slide berikutnya ada bentuk-bentuk bela negara. Contohnya adalah yang pertama, mematuhi hukum dan aturan. Yang kedua, berperan dalam kegiatan sosial untuk menjaga persatuan. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam situasi darurat seperti bencana dan pandemi. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu konsepsi bela negara. Apa sih itu konsepsi bela negara? Yaitu adalah gagasan atau pemahaman mengenai upaya setiap warga dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Konsepsi bela negara juga mencakup unsur-unsur bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air, artinya loyalitas dan kepedulian terhadap NKRI. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, artinya mengakui Indonesia sebagai identitas bersama. Dan yang ketiga, setia pada Pancasila, artinya Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa, artinya kita siap mengorbankan diri demi kepentingan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, artinya keterampilan dasar dalam mempertahankan negara. Slide berikutnya ada contoh bela negara. Di sini ada tindakan nyata dalam wujud bela negara, yaitu yang pertama, menjadi negara yang taat hukum. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi bendera merah putih. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang keempat, menjadi relawan dalam bencana alam. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Langsung saja kita bahas yang hak warga negara, yaitu warga negara ini berperan aktif dalam membela negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan bela negara, artinya adalah memperoleh dan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi dan akses terhadap sumber daya, artinya mendapatkan informasi yang akurat dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya bela negara. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, artinya kita harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Langsung saja kita bahas kewajiban warga negara. Kewajiban untuk menjalankan peran bela negara ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kewajiban untuk menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, artinya menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada ideologi bangsa. Yang kedua, kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, artinya kita harus menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk perpecahan. Yang ketiga, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, artinya kita harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung keamanan dan pertahanan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa landasan yuridis bela negara menekankan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, dan konsepsi bela negara ada melibatkan kesadaran, cinta tanah air, dan partisipasi aktif warga dalam negara menjaga keutuhan NKRI. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara. Dengan menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, kita dapat bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.